jahat itu yang ada di dalam rumah, apakah ada? Walau alam nggak ngerti. Bisa juga ya. Kan nggak bisa, nggak ngerti benar, gitu loh ceritanya. Paling kalau dikatakan agak jahat itu yang rumah itu dipakai terus kemudian sapu jalan sendiri, betul. gelas jatuh. Nah ini ada nih sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Nah kalau sesuatu yang tidak beres di rumah ini kenapa? Apakah dulu seperti itu? Apakah bagaimana? Apakah dulu rumahnya dibeli dengan harta yang tidak halal? Kan sama semuanya harus dikembalikan. Karena pada saat rumah itu wujudnya itu mamanya merah atau panas, jin-jin yang nakal itu malah seneng di situ. Gitu. Mau nyalain siapa? Apakah orang dengan mencari harta yang haram kemudian dia mendapatkan ada jin yang nakal, itu yang nakal itu jinnya? Iya ya. Coba gimana ya Pak? Kan nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Makanya orang-orang yang sering baca-bacaan itu mikirlah sebenarnya. Sebenarnya jangan jin itu yang disalahin, orangnya ditanyain, hartamu halal apa enggak, kerjamu apa, kan gitu. Jadi sebenarnya jin itu jahat atau tidak itu kita tidak tahu sebenarnya. Nggak akan tahu. Taunya dari mana? Ya kan nggak tahu, taunya dari mana? Gimana? Iya nggak tahu. Saya tetap nggak tahu. Bacaan itu gimana tuh? Lah itu kan satu karena dia nggak percaya diri, dia nggak percaya kepada Allah Taala. Kan kuncinya harus tahu. Ayo gimana coba? Kan nggak percaya sama Allah. Saya tanyain kenapa kamu dibaca-bacain dengan itu? Terserah niatnya buat apa? Musir jin gitu. Lah kan usir jin. Tahu nggak jinnya itu baik atau jelek? Oh iya ya. Kan pertanyaan saya gitu. Tahu nggak dia? Kalau umpamanya jin itu dia nggak tahu nih, dia nggak tahu ada jin yang di situ itu umpamanya dia nggak jelek-jelek amat, biasa aja. Tapi jin itu menempati lahan itu sebelum dia ada di situ. Kalau kita bertanya pada hakim nih, hakimnya jujur nih ya, tanah itu milik jin atau milik manusia? Lah kan jelas. Minta ganti rugi dong saat nanti kalau boleh diusir tapi ganti rugi. Makanya itu nama jin kan sama. Kalau orangnya itu diusir sama orang lain marah nggak? Marah. Lah ya sudah jangan lakukan itu. Sebenarnya kalau iman seseorang itu baik, kuat, tauhid kepada Allah Ta'ala itu kuat, amal solehnya itu insya Allah banyak. Jin itu nggak betah, yang tidak baik itu nggak betah. Dia tahu orang itu baik, dia nggak punya kekuatan untuk mau mengganggu itu, nggak punya. Terus kalau orang yang pingin baca-bacain rumahnya itu, apa enggak setannya bisi-bisin itu Pak Ustaz? Ya walau alam bisa aja sebenarnya. Yang menyuruh-nyuruh itu ya. Sebenarnya kalau yang menjadikan rumah adem itu memang karena bacaannya. Walau alam kita nggak tahu. Kan gitu. Dari orangnya yang nggak percaya diri, orangnya nggak percaya sama Allah, kan begitu ya. Dari rumahnya yang dari harta yang tidak halal, kan begitu nih. Dari orang yang didatangkan ngomong, tahu nggak orang yang dibacain umpama ya, ini hanya umpama. Dia baca-bacain itu malah didatengin jin, yang datengin malah dajjal, tahu nggak dia? Nggak tahu. Kalau nggak tahu ya begitulah cara kerja dajjal. Sehingga yang punya rumah, oh adem ya habis dibaca-bacain, nah kan seneng dajjalnya akhirnya. Akhirnya udah besok kalau ada ini kita ambil aja si Pak itu lagi, kan gitu. Nah ini berarti dia tidak tahu bahwa yang menjadikan tenang itu sebenarnya Allah. Tapi dia hanya harfiah tubuhnya aja sepertinya adem. Nah, akhirnya dia menuhankan Pak itu. Kan nggak boleh. Oh tadi itu ada 3 berarti sudah Pak Ustadz. Ada dajjal, ada jin, ada setan. Itu gimana nih? Ya, kalau jin sama dajjal itu yang nempel di tubuh manusia. Kalau setan itu ya bolak-balik ya antara di tubuh manusia itu. Jadi banyak orang yang tidak paham dengan seperti itu. Kalau kita itu baik, iman kita itu lurus, tauhid kita itu lurus, kita tegakkan tauhid, amal soleh kita itu insya Allah itu cukup banyak di hadapan Allah Ta'ala. Nggak perlu kita takut dengan jin-jin sendiri, bukan takut dengan kita. Respect, segan, akhirnya seperti menghormati. Seperti itu. Nah, kalaupun ada jin nakal, ya doa aja pada Allah Ta'ala. Allah itu kan yang punya jin sebenarnya. Yang mengendalikan jin itu ya doa aja kepada ya Allah, rumah saya insya Allah harta yang saya pergunakan untuk bangun rumah ini halal insya Allah. Dan ada jin nakal di rumah saya, ya Allah, jika jin ini nakal, aku mohon kepadamu keluarkan. Taruhlah dia di tempat yang dia sukai, tapi bukan di rumah saya.
Aku mohon kepadamu ya Allah agar tidak merusak imanku, iman istriku, iman anak-anakku, iman kami semua untuk menyembah kepadamu ya Allah. Amin. Pujilah Allah. Jadi hanya gitu aja sebenarnya. Apa salahnya? Kita puji Allah itu kita juga nggak punya kekuatan apa-apa. Semuanya itu yang ada di dunia ini kan kekuatan Allah sebenarnya. Cuma kita juga pakai punya pengetahuan bagaimana kalau ada orang bilang bahwa jin, umpamanya ada nih orang nih, artis nih, rumahnya itu dibaca-bacain sama orang-orang itu, dia bilang kalau rumahnya ini banyak jin yang akhirnya menjadikan keluarga ini nggak nyaman. Loh, kok bisa, dari mana ya? Coba tanya. Ya, itu juga kok tahu dari mana kan gitu. Karena dia tidak tidak memahami perilaku jin yang benar secara harfiah. Harfiah itu nggak harus melihat kok. Harfiah itu harus ngerti. Nah, pasti sebenarnya perilaku jin Islam nggak mungkin dia merusak orang, nggak mau. Nah, yang ada di dalam tubuh manusia otomatis itu jin yang bukan Islam dan ditunggangi Dajjal. Kita jangan berprasangka buruk dulu dengan jin. Itulah yang namanya suuzon. Karena agama kita melarang untuk suuzon, baik suuzon kepada manusia maupun juga kepada jin. Nggak boleh. Siapapun orang Islam kalau dia mau belajar taat pada Allah Ta'ala, gunakan ayat tersebut untuk tidak suuzon. Benar nggak? Paham? Kembalinya ke akhlak lagi ya, Ji, ya. Bagaimana kita berperilaku ya. Insya Allah semuanya itu akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Iman kita, kekuatan iman itu Allah yang tahu. Tauhid kita Allah itu yang tahu. Kita dilarang mengejek orang lain, bisa jaga nggak mulut itu nggak ngejek orang lain? Itu kan gitu, satu itu. Kita dilarang untuk suuzon pada orang lain, bisa nggak otak kita itu untuk tidak suuzon kepada orang lain? Kita disuruh mendengarkan masukan orang lain, khususnya berhubungan dengan syariat Islam. Mau nggak telinga kita itu menerima masukan dari syariat Islam, atau hanya mau menerima masukan dari guru satu, guru yang lain diejek sama dia? Nggak bisa seperti itu. Telinganya nggak berguna dia. Nah, orang yang seperti itu akhlaknya memang tidak baik, walaupun dia itu sholat. Iya. Ustaz, kalau tadi di rumah itu kan misalnya tuh ada jin, penghuni rumah itu kan nggak hanya, ya, penghuni rumah itu kan nggak hanya suami, pasti ada anak, ada istri misalkan gitu kan. Kalau semuanya ini berbuat dan berakhlak baik, jin ini akan segan pergi. Tapi kalau jangankan semuanya, kalau ada satu aja anggota keluarga ini yang tidak baik, apakah jin itu tetap ada di situ? Insya Allah masih ada. Oh gitu? Iya. Jinnya itu jumlahnya itu berapa tuh? Kalau satu orang itu? Lah ya jangan tanya saya, wong saya itu nggak sensus para jin. Ya jangan tanya. Mungkin dalam satu rumah cuma ada satu, gitu kan? Kan persoalannya bukan masalah jinnya ada berapa. Kalau saya langsung itu ditegur yang baik, itu yang kurang baik. Nah udah selesai. Itu. Kan nanti kalau dia berbuat baik, kan jinnya pergi sendiri lah. Ngapain kita mikirin jin? Kalau dia berubah. Lah iya. Kalau nggak berubah, tetap ada di situ. Lah iya. Masya Allah. Makanya dibaca-bacain itu tadi kan gitu jadi. Karena dia nggak pede. Kan gitu. Dia nggak yakin dengan Allah, itu nggak yakin dia. Makanya seperti itu. Nggak harus benar-benar serius. Mengetahui iman kita itu harus benar-benar serius. Apalagi coba mau tanyain. Berarti Ustaz, kalau ada anak yang bandel dalam satu keluarga, jin itu banyak juga di dalam rumah. Banyak, nggak cuma banyak dari anaknya yang bandel. Orang tuanya ngapain kok bisa punya anak bandel, coba saya tanya. Kan akhirnya itu kan antara orang tua dengan anak kan kong kali kong deh. Kan nggak usah nyalain anak kan gitu. Salahnya nggak ngerti. Jadi merasa bener nih orang tua nih. Nah, ini nyindir nih. Tapi memang seperti itu. Karena apa? Banyak dari saudara-saudara kita itu nggak pernah merasa salah. Diajarkan oleh banyak gurunya nggak pernah punya salah. Padahal sebenarnya kalau kita teliti pelan-pelan, salah kita itu banyak. Dosa kita itu banyak. Jangan merasa nggak punya dosa. Sombong itu namanya.
Orang Islam mau ngakuin dosa, tapi pada saat diceritain tentang kesalahannya nggak mau nerima. Loh, itu kan sombong namanya. Hanya di bibirnya aja dia mengaku dosa, tapi harfiah hatinya menolak. Kan seperti itu. Sama seperti umpamanya ada dan musibah yang ditimpakan kepada mereka itu disebabkan dari buah tangan mereka sendiri. Paham nggak? Ayat itu menjelaskan bahwa orang Islam itu harus evaluasi, harus muhasabah. Kalau semua musibah ditimpakan pada kita, ya itu karena kesalahan kita. Semuanya. Oh, itu ayat Quran bilang seperti itu. Ya. Tapi kalau nggak mau terima, monggo. Kan akhirnya Allah itu orang yang nggak mau terima kan masuk ayat yang lain. Ayat yang mana? Atiullah wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatlah pada Allah dan Rasul. Taat pada Allah, taat pada perintah Allah yang ada dalam Quran. Taat pada Rasul, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Fa in tawallaw, jika engkau berpaling. Jika engkau berpaling berarti awalnya lurus. Berarti ini orang muslim. Jika engkau berpaling berarti dia tidak mau nerima nih dari Allah Ta'ala. Itu berpaling. Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi sebenarnya berpaling dari satu ayat pun Allah sudah menceritakan itu kafir. Bukan saya, itu Allah. Saya hanya mengajak, ayolah, pahamilah, kan gitu. Bagaimana kalau sudah begitu? Pertanggungjawaban itu besok di akhirat. Bukan hanya pinternya otak, enggak. Pertanggungjawaban itu di akhirat. Pinter memang dia dititipin pinter, tapi kalau keblinger terus ya nggak bisa. Taat itu bukan pinter, pinter itu bukan taat. Taat itu mengerjakan yang diperintahkan. Pinter itu hanya dasar aja dia berilmu. Taat itu mengerjakan yang diperintahkan. Kan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya jin di sekitar kita banyak. Tapi jangan sembarangan asal pukul jin. Itu aja kuncinya. Kalau memukul jin sembarangan, tidak tahu jin itu baik atau enggak, atau jin itu sebenarnya biasa-biasa aja, atau jin itu sebenarnya hanya cuma numpang di rumah biar tidak kepanasan, tidak kehujanan, dan dia memang tidak rewel, tidak pernah ganggu, kemudian dipukulin ke sana kemari dengan bacaan-bacaan mantra-mantra yang aneh-aneh seperti itu, ya kamu akan bertanggung jawab besok di akhirat. Sama seperti Haji C punya rumah, saya ngusir Haji C, emang mau? Kelihatan saya nggak mau. Bener. Kan gitu. Iya kan? Iya. Lah kan nggak mau, ya berpikirlah seperti itu. Gitu, kalau ya. memang nggak mau ya janganlah. Normal aja sebenarnya. Allah itu akan menjaga orang-orang yang beriman. Dijaga. Loh kok masih nggak percaya sih? Allah itu melindungi bagi orang yang beriman. Ya Allah yang melindungi. Loh kok masih nggak percaya? Kalau nggak percaya berarti kamu yakin bahwa imanmu kurang. Nah ini yang harus kita ketahui, bahwasanya jangan sembarangan rumah itu dibaca-bacain yang aneh-aneh, tidak perlu. Dekatkan kita pada Allah Ta'ala, kuatkan iman kita pada Allah. Kalau kita mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itulah yang kita sembah, itulah yang kita mintai pertolongan. Jangan kita minta pertolongan pada bacaan, jangan kita minta pertolongan pada daun, jangan kita minta pertolongan pada bunga, jangan minta pertolongan kita pada jin. Nggak boleh, itu syirik namanya. Apapun bentuknya itu syirik. Jadi kita harus belajar lurus. Insya Allah kalau memang iman kita itu dikuatkan oleh Allah Ta'ala, diizinkan, jin itu akan segan dengan sendirinya. Segan, ngomong aja sopan jin itu. Insya Allah seperti itu. Kalau jin itu nantang-nantang dengan orang yang mengeluarin, ya sudah sebenarnya sama. Orangnya dengan jinnya itu sama. Kenapa? Iya, makanya jinnya nggak mau keluar. Lah, jinnya ngerti kalau yang orang yang bacain itu juga temenan dia di dalam. Dia aja yang merasa dirinya hebat. Jin itu bisa membaca orang itu tentang keimanannya, Ustaz? Insya Allah. Itu jin itu hanya cuma lihat seberapa banyak teman-temannya ada di tubuhnya, cukup kok. Itu udah menandakan. Sudah menandakan. Jadi yang harus difahami, belajar untuk mengerti bahwasanya
jangan sembarangan kita mengusir jin. Jangan sembarangan. Kenapa? Sama, nggak usah jin, preman itu lo diusir, kan gitu. Kan dia bikin masalah, usir aja, jangan jin. Berani enggak dia, kan gitu. Kalau memang nggak berani ya sudah, jin itu ya sama aja, biasa aja. Berteman, enggak, kita nggak berteman sama jin, hormat aja kok. Yang dituju. Namanya hormat kan begitu ya. Nah, jadi kita harus belajar kuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala, tegakkan tauhid terus menerus, melakukan hal yang baik, bismillah, selesai alhamdulillah, terus menerus lakukan. Insya Allah mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan yang disampaikan guru kita tentang jin yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.